Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada headlamp NMAX lama atau NMAX Gold yang saya sudah pasangkan dengan papan PCB upgrade 3 warna. Ya, oke, kita lihat coba dalamnya. Nah, jadi kurang lebih posisi upgrade-nya seperti ini untuk penampilan dalamnya. Jadi di sini kesannya masih standar, tapi di saat pas lampu utama nyala dia lebih terang dan fungsional karena di sini cahayanya 3 warna, nggak cuma 1 warna ya. Jadi untuk kanan kiri di sini low beam ya, ini bisa 3 warna cahayanya, dan di bagian tengah ini tetap saya menggunakan 1 warna supaya apa? Di saat pas kita menggunakan high beam berkali-kali atau beberapa kali dia tetap stabil 1 warna supaya tidak ranjau. Jadi untuk penampilan luarnya seperti ini tetap kelihatan standar ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali untuk penampilan depan. Tapi di sini sudah saya buatkan untuk bagian devil eyes. Jadi di sini antara kanan kiri saya gunakan devil eyes, dan di samping sini sudah saya pasangkan juga alis Fahid grade A. Di atas sini di bagian senja sudah saya pasangkan juga untuk LED senja sen dua mode, jadi bisa senja bisa sen. Oke, di bagian adaptor sudah saya mohon maaf bukan adaptor. Jadi di sini drivernya sudah saya buatkan kotak seperti ini biar lebih aman, dan di sini ada exhaust buat pembuangan panas dari drivernya, antara driver upgrade 3 warna juga driver high beam saya satukan di sini. Di sini sudah saya pasangkan exhaust juga. Oke, di sini ada kabel, jadi kabel ini menuju ke soket headlamp upgrade 1, terus menuju ke senja ya. Jadi supaya menyala bagian devil eyes, karena devil eyes itu menyala di saat senja menyala, tetapi di sini saya buatkan otomatis off di saat lampu upgrade menyala, maka devil off ya, jadi tidak menyala terus. Ditambah lagi untuk bagian headlamp, jadi di sini ada soket sama persis dengan headlamp bawaannya ya. Jadi nanti di sini satu yang kabel warna kuning ini. Jadi warna kabel itu nggak menentukan yang harus dilepas, tetapi di sini posisinya. Oke, jadi di sini yang posisi kuning ini adalah untuk pemutus lampu utama ya. Jadi di saat kita menggunakan lampu upgrade 3 warna itu wajib menggunakan saklar Vixen ataupun saklar pulsar atau saklar yang lain supaya ada on off lampu utama, dan itu fungsinya adalah untuk merubah cahaya. Jadi sistemnya itu mematikan lampu utama sejenak, lalu nyalakan lagi, maka cahaya itu akan berubah secara otomatis. Ada di beberapa video saya sebelumnya yang sudah saya pasangkan di Yamaha NMAX Gold tersebut. Nah, di sini untuk tampilan belakangnya seperti ini. Jadi di sini saya buatkan simulasi pemasangan supaya pas nanti barang ini. Dan kebetulan headlamp ini adalah pesanan rekan saya yang di Lombok ya. Jadi sebelum saya kirim ke sana, saya QC dulu semuanya, kita tes dulu bagian senja, bagian devil ataupun bagian lampu utamanya. Dan di sini supaya memudahkan pemasangan, maka di sini saya buatkan simulasi pemasangannya terlebih dahulu. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan ada soket ya, ini jadi yang 6 pin ini sudah saya buatkan berbeda ya. Jadi satu saya menggunakan soket yang ceweknya, satu menggunakan soket cowoknya, jadi tidak bakal ketukar. Nah, karena apa? Di sini fungsinya berbeda-beda antara lampu utama upgrade 3 warna, terus lampu jadi di sini ada 6 pin ya. Di sini soket 6 pin. Jadi di sini fungsinya berbeda-beda. Yang satu ini khusus untuk lampu upgrade-nya, yang 3 warna low beam. Jadi yang satu lagi Jadi 6 pin ini, yang 2 adalah untuk lampu high beam, yang 2 lagi untuk lampu devil eyes, yang 2 lagi untuk fan atau pendingin kipasnya. Jadi masing-masing antara high beam, devil eyes dan juga kipas itu masing-masing adalah 2 kabel, yaitu min plus. Oke, dan di sini ada soket 2 pin. Oke ya, jadi kanan kiri saya buatkan masing-masing 2 pin seperti ini supaya memudahkan dalam pemasangan. Karena apa? Di sini senjanya adalah 2 fungsi, bisa senja bisa sen. Maka di bagian soket ini kita pasangkan di bagian sen originalnya.
Oke, pertama yang di sini nih kita pasangkan di bagian soket sen yang nempel di motor. Yang di sini kita pasangkan sen yang ada di bodi motor. Jadi yang ada yang pertama yang ini tuh kita pasangkan di bagian soket yang nempel di kabel bodi ya. Jadi ini ke kabel bodi sen, ini nempel ke bagian sen yang ada di motor. Kanan kiri sama, jadi supaya memudahkan pemasangan ya. Jadi sistemnya kawin silang aja. Yang ini menuju ke soket bodi motor, di kabel bodi. Oke, satu lagi kita sambungkan atau kita colokkan ke soket sen bawaan di bodi depan ya. Oke, untuk penempatan dari driver ini atau kotak hitam ini kita harus posisikan seperti ini ya. Jadi sebagian kabelnya itu di bawah, bagian fan yang sebelah sini kan kita sudah pasangan juga, dia mepet ke atas. Jadi ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya, biar lebih aman ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari kabel drivernya. Di sini yang keluar dari driver itu ada 3 kabel. Yang ini untuk lampu untuk senja ya. Jadi di sini sudah saya coba simulasikan. Jadi ini langsung ke senja, ini ke soket senja. Biasanya kalau kita memakai saklar pulsar atau saklar fiction, dia ada lawannya seperti ini. Jadi kita langsung pasangkan seperti ini. Biasanya senjanya itu soketnya seperti ini yang ada di saklar. Jadi langsung saja masukkan ke sini satu, dan yang bagian headlamp ini kita lepas dulu bagian sininya nih ya. Jadi bagian sini kita lepas satu kabel yang warna kuning ini, lalu satu kabel ini sambungkan ke soket pemutus lampu utama yang ada di saklar. Oke, di sini sudah saya lepas satu soket ini, yaitu soket untuk pemutus lampu utama ya, supaya bisa berganti warna. Oke, jadi untuk bagian headlamp, soket yang ke headlamp itu kurang lebih bentuknya seperti ini, kurang lebih sama ya. Jadi saya simulasikan untuk pemasangan seperti ini. Kita pasangkan ke soket yang ada di bodi motor ya, atau yang ada di kabel bodi motor ya. Jadi kurang lebih seperti ini kan yang sudah terdapat di sana. Jadi kita masukkan ke sini. Oke, jadi ada satu kabel di sini. Ini tinggal sambungkan ke satu kabel pemutus lampu utama. Biasanya bentuknya seperti ini. Mau saklar pulsar atau saklar fiction, bentuknya seperti ini. Dan kita masukkan ke bagian sini. Oke, di sini jadi jangan lupa teman-teman kalau mau pasang harus dibungkus ya, mau pakai solasi ataupun selongsong bakar supaya lebih aman untuk ke depannya. Jadi nggak mudah koslet ya. Cuma di sini saya hanya simulasikan. Jadi saya nanti kalau mau pakai selongsong bakar itu atau hisring itu menggunakan 4 mili ya, baru muat seperti ini. Terus langsung kita di bagian senja atau bagian sen. Nah, untuk soket senja biasanya bentuknya seperti ini, 2 pin untuk bagian senja yang ada di saklar fiction atau saklar pulsar. Jadi kita masukkan ke sini. Ini ya, kita simulasikan aja. Jadi di sini nih adalah soket senja. Kita pasangkan langsung ke bagian sini. Nah, nanti di sini kan udah soket senja yang ada di headlamp kan seperti ini kan. Nah, biasanya kan langsung ke soket yang ada di saklar ya. Jadi di sini karena di sini ada devil eyes supaya memudahkan pemasangan, maka soket yang ada di driver upgrade ini saya buatkan seperti ini. Satu masuk ke bagian senja yang ada di headlamp. Nah, sisa satu yang ini langsung kita pasangkan ke soket yang ada di senja saklar ya. Jadi di sini kita pasangkan. Nah, nanti tinggal kita sambungkan arus saja. Satu saklar, dia satu yang ini minus, yang ini plus. Nanti akan menyala ya. Terus lanjut di bagian sen. Nah, biasanya untuk bagian sen yang menempel di kabel bodi motor itu soketnya seperti ini ya. Jadi sudah saya pasangkan juga bentuknya seperti ini supaya memudahkan bagian pemasangan yang ada di bagian sennya. Jadi ini masuk ke bagian sen yang ada di kabel bodi. Oke, jadi seperti ini kurang lebih bentuknya. Satu lagi ini ke sini. Nah, ada sisa satu soket lagi. Ini adalah tinggal teman-teman pasangkan atau colokan langsung ke bagian sen NX-nya. Maksud saya itu sen yang ada di bodi ya, bodi depan itu kan ada sen. Jadi yang ini tinggal
masukkan saja ke soket tersebut. Maka otomatis bisa pas ngesen kanan di bagian senja ini ya, di bagian senja yang di sini atau bagian sen yang ada di bagian depan itu nyala berbarengan bagian sennya. Otomatis yang senja itu off secara otomatis. Oke, kita tes langsung. Kebetulan di sini udah saya persiapkan bagian adaptornya ya, supaya buat memudahkan pengetesan seperti ini untuk adaptornya kurang lebih. Oke, kita lanjut, kita tes. Kita lanjut di bagian simulasi pengetesan ya. Jadi di sini sudah saya buatkan untuk pengetesannya itu di sini ada adaptornya. Di sini saya sudah buatkan saklar ya, untuk on off ada 3. Jadi satu untuk arus senja, satu lagi untuk arus lampu utama ya. Jadi yang satu ini yang di tengah ini saya buatkan untuk lampu high beamnya. Oke, kita lanjut di pengetesan lampu senja. Kita coba yang sebelah sini ya, kita nyalakan dulu, masuk ke lampu senja. Jadi kalau senja itu seperti ini untuk penampilannya. Oke, kita lihat untuk bagian senja bagian depan. Dan di sini posisi high beam warna mohon maaf, ini Devil Eyes warna biru, bagian senja warna biru. Di bagian alis di sini sudah saya buatkan warna merah ya. Jadi memang untuk alisnya request dari customer saya itu minta warna merah, Devil Eyes warna biru, senja sen warna biru. Nah, ini posisi senja on, jadi belum masuk ke lampu utama. Oke, kita masuk ke bagian lampu utama ya. Jadi yang tadi saya infokan untuk saklar ini, di sini untuk saklar yang sebelah kiri paling kiri ini saya simulasikan masuk ke bagian lampu utama. Jadi kita nyalakan dulu sekali. Oke. Nah, untuk tampak depannya seperti ini ya. Nah, tampak depannya seperti ini. Jadi untuk pergantian warna kita masuk ke off dulu ya. Jadi yang saklar ini nih, oke, kita belakangin dulu satu. Nah, masuk ke off. Yang kedua udah otomatis kuning, kita offin lagi. Yang ketiga otomatis warm white atau putih kuning. Ini bagian high beam yang tadi saya infokan, untuk bagian high beam seperti ini. Nah, tapi untuk bagian high beam tetap saya buatkan untuk satu warna. Oke. Jadi di saat pas high beam nyala dia tetap satu warna, pergantian juga nggak akan berubah, supaya cahaya tidak rancu. Oke, kita masuk ke bagian senja lagi. Dan untuk posisi senja seperti ini biasanya untuk siang hari penampilannya seperti ini. Jadi disarankan supaya menghemat dalam watt yang kita pakai di motor, karena pada saat siang hari lampu utama menyala pun tidak akan terang dan nggak akan kelihatan. Oke, lanjut di bagian sen. Dan di sini yang seperti saya infokan tadi, di sini ada 2 soket ya, atau 2 kabel. Yang satu ini adalah positif di bagian sen. Jadi di saat pas kita kabel yang ini tuh mendapatkan arus positif dari sen, maka di bagian senja itu akan berganti warna kuning. Jadi seperti ini. Oke. Ini yang sen kiri kita offin. Nah, jadi balik lagi ke senja. Oke, kita coba tes yang sebagian kanan ya. Oke, kita coba tes bagian kanan. Jadi kabel yang warna hitam ini saya simulasikan untuk sen sebelah kanan. Oke, kita coba tempelkan arusnya di sen sebelah kanan seperti ini. Nah, jadi benar-benar sangat fungsional. Dari satu headlamp ini ada lampu senja plus alis Devil Eyes, lampu utama 3 warna fungsional. Terakhir adalah bisa memakai senja sen. Jadi di bagian sen itu tidak hanya di bagian bawah atau sen bawaan NMAX saja. Di bagian senja sudah saya buatkan secara otomatis 2 fungsi atau 2 mode ya. Jadi kurang lebih cahayanya seperti ini. Jika kita posisi hazard, nah hazardnya seperti ini, sangat terang sekali untuk cahayanya. Oke, saya kira cukup jelas untuk pembuatan simulasi atau tutorial pemasangan untuk bagian luar kota ya. Jadi jika teman-teman untuk pemesanan bagian luar kota dan memang jarak lumayan jauh ke tempat saya, untuk jarak dan waktunya bisa pesan plus headlamp dari saya langsung. Jadi posisinya itu tinggal pasang. Jadi kurang lebih untuk penampilan seperti ini untuk bagian headlampnya. Ini memang special request ya. Jadi walaupun memakai lampu upgrade, tapi customer saya meminta untuk menggunakan headlamp original baru. Tidak hanya headlamp yang biasa, yang second ataupun yang KW. Jadi customer saya itu meminta barang original dan baru. Umumnya kan kalau untuk pemesanan
dan memakai headlamp baru dan original itu biasanya kan memakai Proji. Tapi ini walaupun menggunakan upgrade 3 warna, karena memang diutamakan kualitas, tetap menggunakan headlamp baru dan original. Oke, kita lihat lagi untuk posisi belakangnya. Jadi memang supaya mudah dalam pemasangan, sebelum saya kirim bagian luar kota, khususnya yang ini akan saya kirim ke daerah Lombok ya, Mataram Lombok. Udah saya buatkan secara jelas dan secara lengkap bagian perkabelannya, di bagian soketnya, supaya sampai sana itu tidak sulit untuk pemasangan. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial dan simulasi pemasangan upgrade 3 warna plus headlamp, supaya jelas dalam pemasangan nanti pas nyampe di tempat. Oke, jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung di kolom komentar, ataupun bisa langsung jika ada pemesanan dan pemasangan, bisa langsung WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Bisa langsung pesan, bisa langsung tanya-tanya juga. Untuk bagian lampu upgrade juga ada untuk 3 warna. Oke, jadi untuk lampu upgrade 3 warna itu bisa untuk Yamaha NMAX lama, NMAX baru, XMAX, Vario, dan yang lain sebagainya. Yang bagian lampu utama itu udah LED seperti Aerox lama, atau Aerocold, ataupun Aerox New. Bisa jika teman-teman ingin memesan lampu Proji juga bisa. Jadi yang ada di video saya sebelumnya itu memakai 2 Proji khususnya untuk NMAX lama, plus D2 laser atau Duromoto M1. Kanan kirinya teman-teman bisa lihat ya, scroll ke bawah ada pemasangan saya di double Proji Fahid S10. Kanan kiri menggunakan Duromoto M1 untuk lampu kuningnya ya, karena pada umumnya lampu Proji itu 1 warna, bukan 3 warna. Tapi ada juga beberapa yang seperti contohnya itu dari AS ya, dia sudah mengeluarkan Proji untuk 2,5 inci itu 3 warna. Tapi kalau menurut saya bagian cahayanya itu sangat tipis, karena untuk kuadrilnya kalau sempat saya lihat itu kurang lebih sekitar 15 watt, jadi kurang tebal untuk bagian cahayanya. Jadi oleh karena itu, kalau boleh saya saran, mending teman-teman menggunakan lampu 1 warna atau Proji 1 warna, itu kanan kirinya menggunakan D2 laser atau Duromoto untuk bagian low beam cahaya kuning. Oke, kenapa saya sarankan untuk menggunakan D2 laser atau Duromoto M1 untuk low beam warna kuning? Itu kebutuhannya di saat pas kita touring ataupun pas ketemu hujan di malam hari, dan juga untuk kabut ya. Jadi kita tetap harus menggunakan cahaya warna kuning. Jadi pada prinsipnya walaupun cahaya putih seterang apapun, tetap di saat pas kabut ada tidak tembus cahaya gitu. Jadi memang fungsinya lampu warna kuning itu untuk tembus hujan di malam hari ataupun tembus kabut gitu ya. Jadi kalau untuk budget yang sekiranya minim, teman-teman bisa memilih untuk Proji ya, memilih untuk upgrade 3 warna. Oke. Jadi di sini tuh memang sudah saya buatkan supaya PNP dalam pemasangan, supaya tidak susah dalam pemasangan nanti di motor Yamaha NMAX tersebut. Oke, kita tes sekali lagi untuk cahayanya. Kita masuk ke bagian senja ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk bagian senjanya. Oke, jadi kita coba tes untuk bagian senja. Nah, senjanya seperti ini. Untuk bagian lampu utama seperti ini. Nah, ini masuk ke cahaya pertama warna putih. Kita matikan masuk ke 2 warna kuning. Ini kuningnya 3000 Kelvin, kalau untuk yang putih itu 6000 Kelvin, dan yang terakhir itu 4300 Kelvin atau warm white. Oke, di sini untuk bagian drivernya sudah saya buatkan sesimpel mungkin, jadi supaya tidak susah dalam pemasangannya nanti. Terus untuk bagian high beamnya saya tetap menggunakan 1 warna, tapi sudah upgrade juga. Oke, jadi masuk ke warna yang pertama dulu, high beam, masuk warna kedua high beam, dan masuk ke warna yang ketiga high beam juga. Oke, kita off. Jadi di sini jika posisi lampu utama off, maka devil kembali menyala. Di saat lampu utama menyala, devil S maka akan off dengan otomatis. Jadi kita tes sekali lagi untuk bagian sennya. Oke. Nah, ini sen kiri. Kita coba tes lagi untuk bagian sen kanan. Jadi sangat fungsional sekali. Ini sen kanan. Kita coba buatkan seperti cahaya hazard. Oke, cukup sekian untuk
simulasi dan tutorial pemasangan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jika ada pemesanan atau pemasangan bisa langsung juga di kolom deskripsi. Di situ ada WhatsApp saya, bisa langsung WhatsApp ke kontak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.